Suatu malam, 50 syekh terkemuka pada zamannya di Baghdad, berkumpul di rumah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Termasuk di antaranya, Hafiz Abu Al-Izz Abdul Mughits Ibnu Harb, yang menuturkan kisah berikut. Malam itu, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tengah mendapatkan ilham. Mutiara hikmah berhamburan dari mulutnya. Kami benar-benar merasa tenang dan khusyuk. Malam itu kami merasakan yang tak pernah kami alami sebelumnya. Tiba-tiba Syekh menunjuk ke arah kakinya dan berkata, "Kaki ini lebih tinggi daripada leher semua wali." Tak lama kemudian, salah seorang muridnya, Syekh Ali Ibnu Al-Hili merunduk ke kaki Syekh. Ditempelkannya kaki Syekh itu ke lehernya. Lalu kami semua mengikutinya. Di antara hadirin lainnya, yakni Syekh Abu Said Al-Kailawi berkata, ketika Syekh berkata, "Kaki ini lebih tinggi daripada leher semua wali. Kurasakan kebenaran Allah mewujud di dalam hatiku. Aku melihat semua wali di dunia berdiri di hadapannya, menutupi seluruh penglihatanku. Semua yang masih hidup hadir secara jasmani, semua wali yang sudah mati hadir secara rohani. Langit dipenuhi malaikat dan makhluk gaib lainnya. Sekelompok malaikat turun dan memberi beliau jubah Rasulullah. Ketika kami bersujud dan merendahkan kepala, kami mendengar suara tanpa bunyi berkata, 'Wahai penguasa zaman dan pembimbing agama, wahai pengamal firman Allah yang Maha Pengasih, pewaris kitab suci, penerus Rasulullah, wahai orang yang diserahkan kepadanya kekuasaan langit dan bumi, yang doanya dikabulkan, yang jika dia meminta hujan maka hujan akan turun, dan air susu mengalir dari payudara yang telah kering. Wahai yang dicintai dan dimuliakan seluruh makhluk.'" Usai Syekh Abdul Qadir menyampaikan ucapan itu, bukan hanya orang-orang yang ada di hadapannya saja, melainkan semua ulama merasakan bertambahnya ilmu mereka, kebijaksanaan mereka, cahaya ilahi dalam hati mereka, dan tingkatan rohani mereka. Ketika kejadian ini tersiar luas di seluruh dunia Islam, semua syekh dan guru bersujud untuk menghormati dan menerima kepemimpinan beliau. Orang-orang yang berdosa datang kepada beliau untuk bertobat dan disucikan kembali. Para bajingan, pencuri, dan penjahat datang kepadanya lalu menjadi pengikutnya. Ia menjadi pusat kutub rohani. 313 wali pada zaman itu, termasuk di antaranya 17 yang tinggal di kota suci Mekah, 60 di Irak, 40 di Iran, 20 di Mesir, 30 di Damaskus, 11 di Abisinia, 7 di Ceylon, 27 di Barat, 47 di daerah terpencil di Gunung Qaf, 7 di kawasan Yajuj dan Majuj, dan 24 di belahan dunia lainnya hingga di lautan. Semuanya bersujud dengan patuh, kecuali satu orang di Persia. Syekh Persia ini dikenal sangat tekun beribadah. Dia mendirikan salat lebih banyak daripada siapapun dan terus-menerus berpuasa. Dia sering beribadah haji ke Mekah. Dia sangat mendambakan ridha Allah. Selama 50 tahun dia mengasingkan diri bersama 400 orang muridnya, yang dilatihnya siang dan malam untuk menyempurnakan diri. Dia memiliki banyak ilmu dan karamah. Ketika ucapan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sampai kepadanya, dia tengah menunaikan ibadah haji bersama murid-muridnya di kota suci Mekah. Entah karena meremehkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, atau entah karena mengagungkan dirinya sendiri, dia menolak bersujud untuk menghormati seruan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Malam harinya, dia bermimpi. Dilihatnya dirinya meninggalkan kota suci Mekah menuju Bizantium. Dan di sana, dia mendapati dirinya menyembah berhala. Karena sedih mendapatkan mimpi seperti itu, dia kumpulkan semua murid-muridnya dan mengatakan bahwa dia harus pergi ke Bizantium untuk menyingkap makna mimpinya, dan para muridnya pun mengikutinya dengan setia. Ketika memasuki kota Bizantium, Syekh melihat seorang gadis cantik berdiri di balkon. Rambut gadis itu hitam sepekat malam.
Matanya laksana dua purnama dengan alis mata tebal melengkung bagaikan bulan sabit kembar. Parasnya memikat para pecinta, bibirnya yang berwarna delima tampak basah dan lembut, membuat semua orang yang melihatnya merasa kehausan. Mulutnya mungil, seolah-olah kata-kata pun akan tersendat. Pinggangnya yang ramping dilingkari sabuk yang indah. Melihat gadis itu, hati Syekh terbakar birahi, lekat-lekat dia menatapnya. Hasratnya membara meruapi rongga dadanya. Karena cinta kepada gadis itu, agama dan iman tersingkir dari hatinya. Kecantikan gadis itu benar-benar menjadi pemuas nafsu iblis. Syekh berdiri di depan rumah gadis kafir itu. Dengan mulut terbuka seraya menatap lekat-lekat ke arah balkon, berharap dapat melihatnya lagi. Pikirannya terkoyak. Puasa yang dilakoninya bertahun-tahun dan menguruskan tubuhnya tak dapat membandingi derita yang dialaminya kini. Begitu pikirnya, dia kerahkan segenap pengetahuan dan akalnya untuk memahami keadaannya ini. Namun semua pengetahuan telah sirna meninggalkan dirinya. Dengan rasa takut dan segan, murid-muridnya memohon kepadanya untuk pergi dari tempat itu, bertobat dan berdoa. Syekh menjawab bahwa sekiranya dia harus bertobat, maka dia akan bertobat dari kebodohannya selama ini, yang menyisihkan dunia dan kesenangannya hanya karena agama. Jika diharuskan berdoa, dia akan memohon kepada gadis itu daripada memohon kepada Allah. Ketika diingatkan akan azab Allah dan neraka, dia berkata, bahwa perpisahan dengan gadis yang dicintainya dan api cinta dalam hatinya, dapat memadamkan 7 neraka. Mereka berusaha keras membujuk Syekh. Namun, melihat upaya mereka sia-sia, mereka pun meninggalkannya. Syekh itu berdiam sebulan suntuk di depan pintu rumah pelacur kafir itu. Debu menjadi kasurnya dan anak tangga menjadi bantalnya. Dia tidur di jalanan bersama anjing-anjing kudisan. Akhirnya si cantik kafir itu membukakan pintu dan berkata, "Hai orang tua yang mengaku sebagai Syekh Muslim, kau telah dimabuk kemusyrikan yang membuatmu melakukan kebodohan ini di jalan kafir." Syekh berkata, "Akan kuserahkan bukan hanya agamaku, melainkan juga jiwaku, asalkan aku dapat menyentuh bibirmu. Sungguh memalukan, kau orang tua budak nafsu. Betapa beraninya kau ingin menciumku, sementara kau sudah nyaris masuk liang kubur. Pergilah, tak sudi aku kau sentuh." Tanpa mempedulikan caci maki gadis itu, Syekh tetap berdiam di depan pintu. Lalu perempuan itu turun lagi dan berkata kepadanya, "Jika kau sungguh-sungguh mencintaiku, kau harus keluar dari Islam, membakar Al-Quran, menyembah berhala, dan minum arak." Syekh berkata, "Aku tak dapat sepenuhnya meninggalkan Islam atau membakar Al-Quran. Tetapi aku bersedia minum arak demi kecantikanmu." Gadis itu menjawab, "Kalau begitu, mari minum bersamaku, pasti kau akan mau melakukan permintaanku yang lainnya." Ketika gadis itu menuangkan arak, hati dan pikiran Syekh menyala-nyala. Dia mencoba mengingat Al-Quran yang pernah dihafalnya, kitab-kitab yang pernah dibaca dan ditulisnya tentang Islam. Namun tak ada sedikit pun yang diingatnya. Dalam keadaan mabuk, dia berusaha menyentuh gadis itu. Namun, gadis itu menampiknya seraya berkata, "Tidak, kecuali kau menjadi orang kafir sepertiku, dan membakar kitab sucimu." Dia turuti permintaan pelacur itu. Dilemparkannya Al-Quran dan jubah sufinya ke dalam api, lalu dia menyembah berhala. Sekali lagi dia berupaya menyentuh gadis itu. Namun sekali lagi gadis itu menolaknya, "Sungguh kau tua bangka budak nafsu yang tak tahu diri. Kau sama sekali tak punya harta, bukan pula orang yang tenar. Bagaimana mungkin gadis sepertiku mau melayani pengemis jorok sepertimu? Aku butuh perak, emas dan sutera. Karena kau tak punya apa-apa, enyah saja kau dari hadapanku." Waktu terus berlalu. Orang tua miskin itu masih saja berdiri di depan pintu rumah gadis itu. Akhirnya pada suatu hari, gadis itu menyerahkan dirinya sambil berkata, "Bayarlah aku, hai orang tua yang malang, dengan menjadi penggembala babi-babiku selama 1 tahun." Tanpa daya, Syekh menjadi penggembala babi. Berita sedih mengenai Syekh yang tidak mau menghormati Syekh Abdul Qadir pun tersebar luas. Murid-muridnya yang meninggalkan dirinya telah tiba di Baghdad. Mereka berusaha menemui Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Usai menceritakan keadaan guru mereka, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata,
Jika seseorang tidak tunduk dan menjadi seekor kambing bagi seorang penggembala, maka dia akan menjadi penggembala sekumpulan babi. Ketahuilah bahwa setiap orang memiliki 1000 babi, yakni 1000 berhala dalam hatinya, yang hanya dapat diusir dengan ketundukan dan pertobatan. Syekh Abdul Qadir juga memarahi mereka karena meninggalkan guru mereka, dan memberitahukan bahwa mereka seharusnya ikut menjadi kafir demi guru mereka. Sahabat sejati adalah sahabat di saat suka maupun duka. Sahabat seperti itu pasti akan didekati semua orang. Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berdoa bagi orang tua yang sesat itu, dan meminta para muridnya untuk kembali ke Bizantium dan memberitahu guru mereka bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memintanya untuk kembali. Murid-muridnya langsung pergi ke Bizantium. Sepanjang jalan, mereka berdoa bagi guru mereka. Mereka berpuasa dan memohon kepada Allah untuk memberikan pahala mereka kepada guru mereka. Mereka bersalawat kepada Rasulullah dan meminta syafaat beliau. Anak panah doa itu melesat dan mencapai sasaran. Ketika bertemu dengan orang tua itu, mereka melihatnya bercahaya di tengah kumpulan babi. Dan ketika diberitahukan bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memintanya menghadap, segera dia campakkan pakaian kekafiran. Air mata penyesalan menetes deras, dan dia mengangkat tangan ke langit untuk bersyukur. Seketika itu juga, semua yang telah dilupakannya, Al-Quran dan rahasia ilahi kembali kepadanya. Kini dia terbebas dari kehinaan dan kebodohan. Setelah itu dia mandi, berwudu dan mengenakan jubah sufinya, kemudian berangkat menuju Baghdad. Ketika peristiwa itu berlangsung, gadis kafir itu bermimpi melihat cahaya turun kepadanya, dan mendengar suara berkata, ikutilah syekhmu, anut agamanya. Jadilah debu di kakinya. Kau yang pernah kotor, jadilah sesuci dia. Kau telah menariknya ke jalanmu. Kini, masuklah ke jalannya. Ketika bangkit dari tidur, dia merasakan perubahan dalam dirinya. Dia berlari menyusul syekh dan murid-muridnya. Tanpa makan dan minum melewati lembah dan pegunungan. Akhirnya, di tengah-tengah padang Sahara, gadis itu jatuh ke tanah. Dia berdoa, wahai Zat yang telah menciptakanku, ampuni aku, jangan hukum aku. Aku telah menentang agama dan jalanmu. Namun, kulakukan itu karena kebodohan, sebagaimana syekhku melakukannya karena kesombongan. Engkau telah mengampuninya. Kini, ampunilah aku. Aku tunduk menerima agama yang benar. Allah memungkinkan syekh yang memang belum terlalu jauh mendengar ucapannya, sehingga dia dan murid-muridnya segera kembali dan mendapatinya tengah terbaring. Wanita itu berkata, kau telah membuatku malu. Ajari aku Islam, agar aku dapat bertemu dengan Tuhanku melalui agama ini. Ketika syekh menjadi saksi atas keimanannya, dan para muridnya menangis haru, wanita itu menghembuskan nafas terakhirnya. Wanita itu, yang tak lebih dari setetes air di samudera khayal, telah berpulang ke samudera sejati. Syekh lalu datang ke Baghdad, dan menundukkan lehernya dengan penuh hormat di bawah kaki Syekh Abdul Qadir Al-Jailani.